dari Prodi Kesehatan Masyarakat peminatan K3. Di video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai BHD atau bantuan hidup dasar. BHD sendiri berfungsi untuk mengembalikan fungsi pernafasan pada korban yang mengalami henti nafas atau henti jantung. Di BHD ini ada 6 langkah. Yang pertama itu ada danger atau bahaya, jadi pastikan terlebih dahulu lingkungan aman, kemudian penolong juga aman, lalu pasien juga dalam kondisi aman. Setelah dipastikan lingkungan, pasien maupun penolong aman, langkah selanjutnya yaitu dilakukan respon dengan cara menepukan pundak pasien dan memanggilnya. Pak. Jika korban tidak sadar, minta bantuan untuk memanggilkan ambulan. Mbak, tolong panggilkan ambulan ya. Sambil menunggu ambulan, kita bisa melakukan sirkulasi atau mengecek pernapasan dengan mengecek denyut karotis di leher korban. Bila tidak teraba, maka kita lakukan yaitu posisikan korban pada posisi terlentang di atas alas dan keras. Selanjutnya kita akan melakukan RJP atau resusitasi jantung paru dengan cara menarik garis dari bawah ketiak korban menuju ke tengah dengan posisi tangan seperti ini, dan kita tekan dengan kedalaman 5-6 cm sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Lalu kita lakukan RW atau memastikan bahwa pernafasan di mulut tidak tersumbat oleh apapun. Jika sudah, kita lakukan breathing atau membantu pernafasan sebanyak 2 kali. Lalu kita cek nadi pada leher. Apabila sudah terasa, kita bisa membawa pasien ke ambulan. Terima kasih. Pada praktikum ini saya akan melakukan pembidayaan pada korban patah tulang tertutup atau fraktur. Nah, di sini sudah ada korban yang ternyata mengalami fraktur pada tungkai bawah. Sebelum melakukan pembidayaan, kita pastikan terlebih dahulu korban dalam keadaan aman dan tenang. Lalu kita perkenalan diri. Mbak, saya seorang mahasiswa kesehatan dan sudah berpengalaman dalam melakukan pembidayaan. Apakah saya boleh melakukan pembidayaan? Oke. Sebelum melakukan pembidayaan, kita telepon terlebih dahulu, minta bantuan kepada ambulan untuk datang ke sini. Halo Pak, di sini ada saya mahasiswa kesehatan. Di sini ada korban patah tulang tertutup di Jalan Slamet Riyadi nomor 1. Mohon segera ke sini ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita lakukan sambil menunggu ambulan, kita lakukan pembidayaan. Alat yang perlu disiapkan yaitu ada mitela atau kain yang bersih, lalu ada spalak atau jika tidak ada bisa menggunakan kayu yang datar. Dalam melakukan pembidayaan, pastikan tidak menggerakkan posisi korban bagaimanapun karena akan membuat nyeri. Caranya yaitu masukkan mitela ke sela-sela dan jangan sampai kakinya terangkat. Selanjutnya kita pasangkan spalak ke sisi kanan kiri kaki korban agar tidak terjadi pergerakan atau kita melakukan imobilisasi. Untuk ruang yang kosong bisa kita masukkan mitela. Kita tali dari yang paling bawah terlebih dahulu. Tolong dipegang ya.
Jika sudah terikat dengan sempurna, kita lakukan cek respon pada kaki yang terjadi luka. Apakah terasa Mbak? Dan coba gerakan Mbak. Oke, jadi korban masih merasakan respon. Setelah selesai pembidaian, kita jelaskan ambulan yang sudah datang, apa aja yang kita lakukan dan bagaimana kondisi korban. Sekian video dari pembidaian pada praktikum ini. Terima kasih. Di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan APAR dalam menghadapi kebakaran. APAR sendiri yaitu alat pemadam api ringan. Langkah pertama yaitu kita pastikan terlebih dahulu indikator tekanan berada di warna hijau, yang artinya APAR siap digunakan. Lalu kita kocok APAR untuk memastikan apakah APAR ini menggumpal atau tidak. Jika menggumpal, APAR tidak bisa digunakan. Langkah selanjutnya yaitu pas atau tarik pin pengunci yang ada di APAR. Lalu kita pegang nozzle di ujungnya seperti ini dan arahkan ke titik api atau dasar apinya. Lalu kita angkat dan tekan tuas dan sapukan ke arah api, dasar apinya, dengan badan mendekat ke arah api sampai api padam. Jika api sudah padam, letakkan kembali APAR pada posisi semula, nozzle dikembalikan ke tempatnya. Selanjutnya, pin tuas juga dikembalikan ke tempatnya. Seperti ini. Lalu APAR dikembalikan ke tempat. Di video kali ini saya akan mempraktekkan cara penanganan pertama pada luka bakar. Di sini sudah ada probandus, yaitu seorang pekerja di pencabutan bulu ayam yang terkena air panas di bagian lengan bawah ini saat melakukan pekerjaannya. Nah, cara yang pertama yaitu pastikan area luka bakar sudah tersterilisasi, seperti melepaskan aksesoris, lalu jika probandus menggunakan lengan panjang, kita gulung, atau jika tidak memungkinkan untuk digulung bisa digunting namun secara perlahan agar luka tidak terkena goresan baju. Seperti ini. Luka bakar terletak di area sini. Langkah selanjutnya yaitu kita guyur menggunakan air selama 10-15 menit pada area luka bakar. Jika probandus sudah tidak merasakan nyeri, bisa di tap-tap menggunakan kapas atau tisu di area luka secara perlahan. Setelah itu disiapkan plastik wrap untuk membungkus luka agar tidak terkena bahan-bahan yang akan masuk ke dalam luka. Dengan cara membungkus luka namun tidak menggunakan tekanan, dan di area sini disisakan atau bisa disisakan agar memudahkan untuk evakuasi selanjutnya. Lalu ini dirapatkan, namun jangan sampai menekan luka. Sisa-sisa ini bisa digunting untuk memudahkan mencari ujung dari plastiknya. Selanjutnya dilakukan pembalutan menggunakan elastic bandage, namun tidak dengan melakukan penekanan. Apakah merasa nyeri?
Dan pastikan probandus dalam keadaan nyaman. Apakah sudah nyaman, Pak? Sudah. Oke. Lalu kaitkan pengait di elastik bandusnya. Selanjutnya yaitu menstabilkan posisi lengan probandus agar tetap nyaman menggunakan mitela atau kain yang tersedia di tempat dengan cara ujung sudut ini diletakkan pada siku, lalu bagian atas ditaruh di sini, tolong pegang ya Pak. Ujung satu lagi diikatkan di belakang. Apakah nyaman Pak? Setelah diikatkan, bawa probandus ke tempat fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan evakuasi selanjutnya. Sekian, jadi saya akan mempraktikkan cara evakuasi pada bencana kebakaran. Ini sudah ada korban yang setengah sadar, tidak memiliki luka atau cedera pada tubuhnya, dan tentunya pada leher tidak ada cedera. Nah, cara mengevakuasinya pertama langsung saja, karena dia masih setengah sadar, kita langsung bopong saja seperti ini. Lalu arahkan korban ke pintu keluar. Ini tadi adalah cara mengevakuasi korban yang setengah sadar pada bencana kebakaran.